Halo mahasiswa ekonomi, kita udah belajar soal kebutuhan, kelangkaan, dan skala prioritas. Nah, sekarang waktunya kita bahas hal yang bikin semua kebutuhan itu bisa terpenuhi, yaitu sumber daya ekonomi dan faktor produksi. Ini adalah mesin penggerak di balik setiap barang dan jasa yang kita gunakan sehari-hari. Jadi, apa sih sebenarnya sumber daya ekonomi itu? Gampangnya, sumber daya ekonomi adalah segala sesuatu yang kita gunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Tanpa sumber daya, ya nggak akan ada produksi, nggak ada konsumsi, apalagi pertumbuhan ekonomi. Bayangin aja, tanpa bahan baku, tenaga kerja, dan alat, gimana caranya kita bisa bikin apapun? Contoh sederhananya, ada 4 pilar utama. Pertama, tanah untuk pertanian. Kedua, tenaga kerja di pabrik atau kantor. Ketiga, modal seperti mesin dan uang. Dan yang terakhir, yang paling krusial, yaitu kemampuan untuk mengelola semua itu. Keempat hal ini adalah fondasi dari seluruh aktivitas ekonomi. Secara umum, sumber daya ekonomi ini bisa kita kelompokkan jadi 3 kategori besar. Pertama, sumber daya alam atau SDA. Ini adalah semua kekayaan yang berasal dari alam dan bisa kita manfaatkan. Contohnya jelas banget, tanah, air bersih, hutan yang lebat, hasil tambang seperti emas dan batu bara, bahkan udara yang kita hirup dan lautan yang luas. Tapi, ada satu hal penting yang harus selalu kita ingat. Sebagian besar SDA itu sifatnya terbatas. Bahkan ada yang tidak bisa diperbarui, makanya penggunaannya harus bijak dan berkelanjutan, biar generasi mendatang juga bisa menikmatinya. Kedua, ada sumber daya manusia atau sumber daya manusia. Ini bukan cuma soal jumlah orang, tapi lebih ke kemampuan, tenaga, keahlian, dan kreativitas manusia dalam mengelola sumber daya alam. Coba pikir deh, tanpa keahlian manusia, sumber daya alam tadi cuma bakal jadi benda mentah yang nggak punya nilai tambah. Manusialah yang mengubah biji besi menjadi mobil, mengubah kayu menjadi furnitur, dan mengubah data menjadi informasi berharga. Contohnya banyak banget di sekitar kita. Mulai dari petani yang menanam padi, guru yang mendidik, dokter yang menyembuhkan, desainer yang merancang, sampai calon-calon ekonom hebat seperti kamu nanti. Ketiga, ada sumber daya modal atau capital resources. Nah, ini sering disalahartikan cuma sebagai uang, padahal modal dalam ekonomi itu lebih luas. Modal adalah semua hasil produksi yang tidak langsung dikonsumsi, tapi digunakan lagi untuk proses produksi berikutnya. Contoh paling gampang itu mesin di pabrik, kendaraan untuk distribusi, gedung kantor, atau peralatan canggih lainnya. Uang memang termasuk modal finansial, tapi yang lebih sering dibahas dalam produksi adalah modal fisik. Jadi, saat sebuah perusahaan membeli mesin baru, itu bukan sekadar pengeluaran, tapi sebuah investasi strategis untuk meningkatkan produktivitas dan efisiensi di masa depan. Dalam proses ekonomi, ketiga sumber daya yang kita bahas tadi punya sebutan keren, yaitu faktor produksi. Ini adalah istilah yang bakal sering banget kamu dengar. Ada 4 faktor produksi utama yang wajib kamu hafal di luar kepala. Pertama, tanah atau land. Ini mencakup semua sumber daya alam yang digunakan dalam produksi. Bukan cuma tanah secara harfiah, imbalan atau balas jasa yang diterima pemilik tanah adalah sewa atau rent. Kedua, tenaga kerja atau labor. Ini adalah semua usaha fisik dan mental yang dicurahkan manusia dalam proses produksi. Balas jasa untuk tenaga kerja adalah upah atau gaji, yang disebut wage. Ketiga, ada modal atau capital. Seperti yang sudah dijelaskan, ini adalah barang atau uang yang digunakan untuk menghasilkan barang lain. Balas jasanya kita sebut sebagai bunga atau interest. Kenapa bunga? Karena modal bisa dipandang sebagai uang yang dipinjamkan untuk kegiatan produktif, dan bunga adalah imbalannya. Dan yang keempat, ini yang paling unik dan sering jadi penentu kesuksesan, yaitu kewirausahaan
atau Astoris Entrepreneurship. Astoris ini adalah kemampuan spesial seseorang untuk mengatur, mengkombinasikan 3 faktor produksi lainnya, berani mengambil risiko, dan terus berinovasi dalam menjalankan usaha. Tanpa wirausahawan, tanah, tenaga kerja, dan modal mungkin nggak akan terorganisir dengan baik. Balas jasa untuk seorang wirausahawan adalah keuntungan atau profit. Keuntungan ini adalah hadiah atas keberanian dan kecerdasan mereka dalam mengelola risiko. Penting untuk dipahami bahwa keempat faktor produksi ini nggak bisa berdiri sendiri. Mereka semua saling melengkapi dan saling membutuhkan. Coba bayangkan, sebuah pabrik, tanah menyediakan lokasi dan bahan mentah. Tenaga kerja yang mengolah bahan mentah itu menjadi produk jadi. Modal dalam bentuk mesin, membantu mempercepat dan mengefisienkan proses produksi. Dan yang terakhir, wirausaha adalah otaknya yang mengatur semua alur kerja, mencari pasar, dan memastikan semuanya berjalan lancar, efisien, dan yang terpenting, menguntungkan. Jika salah satu faktor ini hilang atau kurang optimal, maka seluruh proses produksi bisa terganggu. Biar lebih kebayang, yuk kita ambil contoh super sederhana dari kehidupan sehari-hari. Proses pembuatan roti. Pertama, faktor produksi tanah menyediakan lahan untuk menanam gandum. Gandum adalah bahan baku utamanya. Kedua, tenaga kerja. Ada petani yang menanam dan memanen gandum. Lalu ada tukang roti yang mengolah tepung menjadi adonan hingga memanggangnya. Ketiga, modal. Ini bisa berupa mesin penggiling gandum, oven untuk memanggang, hingga toko roti itu sendiri. Terakhir, kewirausahaan. Ini adalah orang yang punya ide mendirikan toko roti, mengelola resep, mempekerjakan karyawan, dan memasarkan rotinya. Lihat kan, semua faktor ini bekerja bersama-sama dalam sebuah harmoni agar kita bisa menikmati sepotong roti lezat setiap pagi. Nah, dalam ekonomi modern, tujuan utama dari proses produksi bukan cuma sekadar menghasilkan barang. Tujuannya adalah untuk terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Apa artinya? Artinya, kita berusaha menghasilkan output atau barang sebanyak mungkin dengan menggunakan input atau sumber daya sekecil mungkin. Gimana caranya? Kuncinya ada pada inovasi, penerapan teknologi baru, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan. Perusahaan yang mampu berinovasi dan lebih efisienlah yang akan memenangkan persaingan di pasar. Jadi sekarang kamu sudah paham kan, bahwa semua barang dan jasa yang kita nikmati setiap hari, mulai dari smartphone di tanganmu, sampai makanan di mejamu, semuanya adalah hasil dari kombinasi 4 faktor produksi utama. Tanah, tenaga kerja, modal, dan kewirausahaan. Tanpa mereka, roda perekonomian nggak akan pernah berputar. Di episode selanjutnya, kita akan membahas topik yang nggak kalah penting dan menarik, yaitu motif dan tujuan ekonomi manusia. Kenapa sih manusia bekerja keras? Kenapa kita membeli barang? Kenapa kita menabung? Dan apa yang mendorong seseorang untuk berproduksi? Semua akan kita kupas tuntas. Jadi, pastikan kamu sudah klik like, subscribe, dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya, biar kamu nggak ketinggalan lanjutan seri kuliah ekonomi semester 1 ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di episode berikutnya.